Bayangkan, jika konflik yang kita lihat hari ini bukan sekadar soal wilayah, tapi cerminan keserakahan dari hati manusia. Palestina adalah tanah suci bagi 3 agama. Tanah yang pernah dilalui banyak peradaban, berpindah dari satu kekuasaan ke kekuasaan lain. Pada tahun 1918, masyarakatnya hidup berdampingan. Namun sejarah pun berubah. Setelah Perang Dunia I, gelombang masuknya kaum Yahudi ke Palestina memicu ketegangan. Hingga akhirnya, peristiwa Nakbah menjadi titik luka. Sebuah awal dari perpecahan yang terus berlanjut. Padahal mereka berasal dari satu rumpun. Lalu mengapa bisa terpecah? Salah satunya karena munculnya kelompok-kelompok garis keras yang mengedepankan kekuasaan dibanding kemanusiaan. Ternyata Al-Quran telah memberi gambaran, ketika manusia meninggalkan petunjuk Allah, kerusakan akan terjadi di muka bumi. Dan ini bukan hanya tentang mereka, ini tentang kita. Karena setiap kezaliman berawal dari hati yang jauh dari Allah. Lalu pertanyaannya, apakah kita mau belajar dari sejarah atau justru mengulang sejarah yang sama? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin, Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Semua pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV, baik yang hadir pada saat ini di Masjid Al-Ikhlas dan yang di rumah. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita, dan kita selalu berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus host kita nih yang sudah terkenal dunia dan akhirat. Kita doakan beliau panjang umur, amin, sehat, Allah, rezekinya amin, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bu, ya, Bu, ya. Ini yang hadir nggak ada yang rada mudaan. Nenek-nenek semua. Alhamdulillah. Hari ini sedikit kita akan membahas surah Al-Isra dari saya 2 dan 3. Tapi sebelum kita masuk ke ayat 2 dan 3, tentunya ayat ini berkaitan dengan yang pertama. Yang subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'un. Hafal semua. Kenapa ada ayat kedua tentang Nabi Musa? Allah sudah memuliakan. Singkatnya, yang pertama ini Allah memuliakan Nabi. Allah mengangkat derajat Rasul, bawa jalan-jalan. Sampailah intinya kita mendapatkan perintah sholat karena Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad yang namanya Isra, perjalanan malam hari sampai ke Baitul Maqdis.
Kemudian yang kedua, ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ataina Musal kitab. Sampai situ dulu nih. Wa atainal Musa kitab. Allah kemudian ayat selanjutnya Allah memberikan kepada Nabi Musa kitab. Apa kitabnya? Taurat. Allah mensejahterakan Nabi dengan Isra-nya. Kemudian hadiah kepada Nabi Musa apa? Hadiah kepada Nabi Musa berupa kitab Taurat. Dan hubungannya apa? Kata kita ini banyak ada budi. Banyaklah budi Nabi Musa. Kenapa? Sampai daripada 50 ayat kita sholat sampai menjadi 50 ayat. 50 waktu sholat sampai menjadi 5 waktu. Itu Nabi Musa yang minta kepada Nabi Muhammad untuk bolak-balik kepada Allah Subhanahu wa taala. 55 waktu aja banyak yang enggak sholat, apalagi 50. Masya Allah. Jadi wa ataina Musal kitab, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Musa berupa kitab. Kitab apa? Kitab Taurat. Untuk apa kitab Taurat ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa? Ayat selanjutnya dikatakan wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Lihat. Wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Untuk apa kitab Taurat? Kitab Taurat ini ada di dalamnya itu di antaranya ketauhidan. Dan Al-Isra ini, surat Isra ini diturunkan di Mekah. Dan setiap ayat yang diturunkan di Mekah itu biasanya tentang ketuhanan, tentang ketauhidan. Makanya sini jelas dikatakan wa ja'alnahu, maka kami jadikan kata Allah Subhanahu wa taala kitab Taurat itu kepada kitab Taurat hudal. Petunjuk. Apa itu hudan? Petunjuk. Petunjuk buat siapa? Li Bani Israel. Petunjuk dari Allah buat orang-orang Bani Israel. Karena Bani Israel ini orangnya rada-rada angel. You know angel? Yes. Maka diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah tekankan lagi alla tattakhidhu min duni wakila. Jadi sampai itu kitab ditekankan dengan ketauhidannya, dengan petunjuknya kitab Taurat, supaya kenapa? Orang-orang Bani Israel Allah tattakhidhu, mereka tidak boleh menyembah, mereka tidak boleh mengambil penolong selain aku, kata Allah. Itu sudah dijelaskan orang-orang Bani Israel. Di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang-kadang orang itu sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang nggak sadar kalau mereka sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah turunkan Nabi Musa untuk apa? Nasihati mereka. Ayo kalian ini menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya panjang penjelasannya. Nah, orang Bani Israel ini bukan hanya orang Bani Israel pada saat itu juga. Lihat ayat yang kedua, kita lanjutkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala hubungan dengan ayat kedua? Dan kitab Taurat ini, pengajaran kitab Taurat ini buat Bani Israel dan juga siapa? Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Lihat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Paham ibu-ibu ya? Jadi kita lihat keadaan zaman sekarang ini itu semua sudah ada di dalam Al-Quran. Masa Ustaz? Iya. Misalnya kayak sekarang nih, maaf ya Mumpung Habib ngomong ini. Ya. Sekarang kan kita lihat tadi tayangan ya, itu bahwa ada penggempuran yang dilakukan oleh Israel. Nggak cuman ke Palestina, tapi juga menyerang Iran ya, dan juga negara-negara lain, Lebanon Selatan. Ya. Bahkan kemarin tentara kita juga jadi korban UNIFIL. Betul. Nah, ini kelakuannya mereka memang udah digambarin dalam Al-Quran. Sudah digambarkan di dalam Al-Quran, makanya dikatakan nanti ada Ustadz Tile yang menjelaskan kesalahan dua kali. Kesalahan dua kali ulama mengatakan bukan 2 kali 1 2, berkali-kali. Emang karakternya gimana sampai Allah kasih, maksud gini,
Apa yang menyebabkan Allah sampai di ayat kedua ini mengingatkan, memberikan kitab kepada Bani Israel, kepada Nabi Musa ya. Betul. Untuk Bani Israel, emang sifatnya mereka seperti apa sebelum Nabi Musa itu? Sifatnya mereka itu sami'na wa asoina. Itu. Kalau kita umat Nabi Muhammad sami'na wa ata'na. Itu yang disampaikan. Sami'na wahai Nabi Musa, kami mendengar perkataanmu, tapi wa asoina. Sami'na wa asoina. Kami dengar, tapi kau saja yang menghadap Allah, kau saja yang berperang. Kami nggak ikut-ikutan. Itu sifat mereka dari awal. Ini terusin jangan nih. Oke. Wa dzurriyyata man hamalna ma'anu. Dan siapa mereka? Hei kalian ini orang-orang Bani Israel yang keturunan Nabi Nuh yang kami selamatkan. Kan udah diselamatin sama Allah. Kakek moyang mereka ikut kapal Nabi Nuh. Kakek moyang mereka ikut kapal. Jadi berapa kali mereka itu diselamatkan oleh Allah. Nah ikutin dong kakek moyang mereka yang beriman kepada Nabi Nuh pada saat itu. Yang bertauhid kepada Allah. Beriman kepada Allah. Cinta kepada Allah. Sampai dikatakan wa dzurriyyata man hamalna ma'anu. Jelas sudah. Bayannya sudah jelas. Jadi dzurriyyah dan orang-orang keturunan-keturunan yang keturunan kakek-kakek moyang mereka yang pernah ikut kapal Nabi Nuh. Diselamatkan dari banjir besar. Diselamatkan. Siapa yang ikut kapal Nabi Nuh? Yang mereka yang beriman. Yeah. Yang pada ikutkan anaknya Nabi Nuh saja pada saat itu kan nggak masuk kapal karena nggak beriman. Anak ibu mau masuk kapal nggak? Pak. Masih ada? Masih. Aman nggak? Aman. Artinya yang masuk, jadi kakek-kakek moyang mereka yang pernah ikut kapal Nabi Nuh, kenapa? Karena mereka beriman. Nah ini kan keturunan-keturunannya sampai Nabi Musa, Bani Israel. Keturunannya, kenapa mereka nggak mau ngikutin Taurat? Oh. Kenapa mereka nggak mau mengikuti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa sampai dikatakan Nabi Nuh juga innahu kana abdan? Nah, disifatkan Nabi Nuh itu orang yang paling banyak bersyukur. Diceritakan pokoknya ngapain aja Nabi Nuh itu selalu muji Allah. Pakai baju muji Allah, pakai makan muji Allah, minum muji Allah, berdiri. Pokoknya apapun kerjaan Nabi Nuh yang beliau akan kerjakan selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Dan panjang Nabi Nuh itu dakwanya 950 tahun. Bu. Yo. 950 tahun. Artinya, intinya kitab Taurat dan pengajaran sudah disampaikan kepada orang-orang Bani Israel. Akan tetapi sambungannya kita akan lanjutkan setelah ini. Baik, alhamdulillah. Syukran, terima kasih banyak Habib. Bu. Pak. Sehat? Kita ini kaum Nabi Nuh apa kaum Nabi Musa? Nabi Muhammad dong. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita bersilaturahim lagi dalam Cahaya Hati Indonesia. Bu. Pak. Udah ngopi belum? Alhamdulillah belum, alhamdulillah. Baik, kita bahas ya. Tadi diawali dengan kita menyaksikan keadaan saat ini di mana saudara-saudara kita di Palestina walaupun sudah ada gencatan senjata, mereka terus gempur. Siapa yang gempur? Yaitu orang-orang Zionis ya. Kita lihat Lebanon Selatan diserang, terus digempur sama mereka oleh siapa? Oleh orang-orang Zionis. Orang saudara-saudara kita di Iran juga digempur oleh siapa? Orang-orang Zionis. Nah, kebetulan Zionis ini kita lihat mereka mengaku dirinya sebagai orang Israel ya. Apakah ada kaitannya dengan yang di dalam Al-Quran? Kita lihat bagaimana Al-Quran memandang dan menyikapi karakter dari Bani Israel. Apa makna Bani Israel itu sendiri? Dan bagaimana kita menyikapinya sebagai umat Islam dalam menghadapi keadaan ini. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, kita tadi membahasnya adalah dari surah Al-Isra ayat 2 sampai ayat 10. Yang tadi 2 dan 3 ya. 2 sampai 10. Silakan buka Quran yang ada di rumah. Sekarang saya kasih kesempatan sama ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Silakan angkat tangannya semua.
Yang mana silakan Ibu? Ya. Mana tadi? Ya, Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ela Nurlela. Pertanyaan saya Pak Ustadz, Ya. bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi perang ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nyikapin perangnya, Bib? Soalnya begini, Bib. Kalau yang Palestina rata-rata sama. Tapi begitu yang Iran ini ada yang beda nih. Ada yang bilang biarin aja Iran karena orang Syiah, kita Sunni nggak usah ikut campur. Ada yang bilang nggak peduli, mereka orang Islam, sesama masih saudara kita harus dukung. Nah, Baik. gimana kita nyikapi ini? Silakan Habib Fadol. Baik, yang ada hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul munkara," ketika engkau melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Kita yang punya kekuasaan, kita dengan kekuasaan kita. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fabilisanihi. Ini tanya yang pertama dulu nih. Fabilisanihi, pakai lisan dengan berdakwah. Fa illam yastati, fabi kalbihi. Itu adhaful iman. Itu pun adhaful iman. Gak mampu juga kita doain. Doain itu juga termasuk selemah-lemahnya iman, karena cuma bisa doain doang. Ini masalahnya udah nggak doain, nyerocos yang nggak benar. Nah, Itu yang masalahnya. ya. Kita pilih orang-orang yang cinta kepada Allah. Kita nggak lihat dia siapa. Seandainya maaf, seandainya ada orang non-Islam, negara non-Islam, bantu Palestina dengan kekuatannya, saya dukung. Iya, betul. Itu kenapa dia membantu kekuatan daripada kekuatan Islam. Kita nggak usah bicarakan Syiah, Sunni, apa segala macam. Yang penting apa? Kekuatan mereka bisa membantu negara Palestina. Seperti itu. Jadi kalau Ibu, apa yang bisa kita lakukan? Sudah, kita sekarang ini nggak bisa apa-apa kecuali kita hanya berdoa, ya Allah selamatkan Palestina, ya Allah selamatkan orang-orang yang diserang, ya Allah selamatkan orang-orang yang didolimi. Allahumma dammir a'da'ad-din. Kita doakan, ya Allah hancurkan musuh-musuh yang menghancurkan Islam. Itu yang hanya bisa kita lakukan sekarang di sini. Dan kita diam. Kalau kita nggak faham makna, tidak faham dan tidak mengerti, itu sebaiknya kita diam. Nggak usah ikut-ikutan. Yang kita lakukan apa? Ada sholat yang betul. Kita sholat ini biasa. Orang bodoh itu lebih banyak komentarnya daripada orang cerdas. Ah, betul kata Ibu. Ya, orang bodoh itu nggak paham apa-apa tiba-tiba komentar. Kita nggak mikirin dia perangnya karena apa. Yang penting orang Palestina tersudutkan pada saat ini. Kita berharap orang-orang Palestina itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara manapun yang didolimi, kita minta Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Itu yang harus kita lakukan. Tidak mampu diam dan berdoa. Bukan tidak mampu tapi berkoar-koar sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Tadi Palestina, untuk Iran gimana, Habib? Sama dengan Iran. Iran kan keluarga kita semua, mereka juga menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, diserang. Mudah-mudahan Allah jaga negara Iran. Iya. Allah jaga mereka tetap bertauhid kepada Allah dan sabar apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujiannya. Nah, menyikapi ulama yang berbeda pendapat gimana, Habib? Artinya ada yang bilang, "Oh, jangan ikut campur, diamin aja, nggak perlu. Itu memang Iran itu sesat," misalnya. Tapi nanti jawabnya, Habib. Baik. Jawabnya, Habib. Habib sampai keringetan gitu, Habib jawabnya. Baik. Tunggu jawabannya Habib dan juga guru-guru kita yang hadir di sini. Yang jelas kita harus menjaga ukhuwah, menjalin silaturahim antar sesama umat Islam, bukan untuk memecah belah apalagi diadu domba. Karena Islam adalah satu, nggak ada Islam A, nggak ada Islam B. Islam yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahayati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر صلوا على نبي محمد. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Yang mulia segenap pemirsa Cahaya Hati iNews dan segenap jamaah Masjid Agung Al-Ikhlas Tangsel, dan juga yang sama kita muliakan guru kita Habiban Al-Mahbub Al-Habib Muhammad Syahab, dan juga host kita Bung David Khalik, dan seluruh para bapak ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita kali ini surah Al-Isra dari ayat 1 sampai 10, di mana surah Al-Isra ini menjelaskan di awalnya tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menceritakan bagaimana karakter orang-orang golongan Bani Israel. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Tuh kan, kita ngomong aja kongko. Bu, tadi Habibana sudah menjelaskan dari ayat 1 sampai ayat 3 bahwa itu semua melakukan, Allah memberikan gambaran peristiwa yang sudah dicatatkan di dalam Al-Quran tentang Isra Mi'raj, dan bagaimana Allah menurunkan ayat-ayatnya untuk Bani Israel. Dan sekarang kita akan bahas bagaimana kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel sudah jelas Bapak Ibu dicatat, ditulis. Allah nyatakan surah Al-Isra ayat 4, wa qadaina ila Bani Israel fi kitab la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Allah sudah tetapkan, Allah sudah jelaskan bahwa Bani Israel memang orang yang keras, yang selalu bikin kerusakan. Bikin kerusakan itu luar biasa. Kenapa? Karena kesombongannya, sombong mereka. Apa sih ciri-ciri Bani Israel sifatnya? Pertama, pembangkang. Ibu ngajakin ribut mulu, kerjaan yang ngajakin perang aja perang. Bikin pertanyaan yang enggak-enggak. Bikin pertanyaan yang bikin dia susah sendiri. Contohnya? Contoh, ada yang nanya, Ustadz saya lagi sholat, terus kentut. Batal nggak Pak Ustadz? Oh, kalau udah batal saya mau sholat lagi Pak Ustadz. Apakah saya wudhu lagi Pak Ustadz? Lah wudhu lah, masa nggak wudhu? Kalau udah wudhu saya wudhu, basuh muka nggak Tad? Lah basuh lah. Oh, masa nggak dibasuh? Nah, itu Ustadz yang bikin saya bingung, nggak nyambung dong. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka nih? Ada pertanyaan-pertanyaan yang enggak Bu. Maka saya jawab, lo kalau kentut pantat lo kalau yang malu apa? Muka lah katanya. Oh, iyalah, makanya muka lo yang dicebokin. Enak kita kadang-kadang.
Maka selalu ngajakin bikin pertanyaan-pertanyaan yang bikin memancing emosi, Ibu. Apalagi dia mau ngajakin perang, membangkang, melanggar perintah Allah, macam-macam, bikin kezoliman. Ini membentuk karakter sudah. Kenapa? Biar kata dikasih nasihat juga tetap aja. Bahkan ciri orang-orang Bani Israel itu diutusnya oleh Allah para nabi. Nabi dibunuh. Ya Allah. Sekarang juga banyak yang dibunuh. Bukan fisiknya tapi karakternya. Yang dibunuh, yang dihancurkan. Dakwah dibunuh, dibungkam, ya Bu. Ya Bu, kritik dibungkam, macam-macam. Maka jangan pernah kita begaul sama Bani Israel dah. Apalagi sampai kerja sama dia. Wah. Saya mah ogah, ya Bu. Kenapa? Udah dijelaskan. Dikasih nasihat, enggak mau dengar. Perintah Allah dilanggar, bahkan sifatnya zolim. Ya Allah Bu, kalau orang udah zolim. Zolim itu apa sih? Sesuatu, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau pakai sendal ditaruh di kepala kan PA. Ya Bu, ya Bu. Ini sekarang terjadi di mana-mana, ada di sekitar kita sifat-sifat ini. Jangan sampai merusak kita. Kenapa? Kalau sudah merusak diri kita, merusak harga diri kita, merusak pribadi kita, yuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu. Bu. Ciri-ciri orang-orang Bani Israel itu diantaranya apa? Orang yang nggak mau diajak kerjasama, mengingkari janji. Janjinya diingkarin, udah tenang aja. Pokoknya kalau kerjasama sama saya, kita pokoknya UMKM. Apa itu? Urusan makelar ketemu makelar. Wah, Allah, dia lagi ya Bu. Selalu nggak pernah selalu ingkar janji, memutuskan silaturahmi, berzolim, luar biasa. Ini semua karakter yang dia berikan kepada Bani Israel. Maka apa? Ketika turun perintah, turun para nabi, turun para pemberi dakwah, maka mereka abaikan, luar biasa. Jangan sampai kita seperti sifat-sifat Bani Israel. Ini yang akan merusak kepribadian kita. Sifat zolim, karakter keras, nggak mau nerima nasihat. Bu, kalau dinasehatin kupingnya ditekep. Ya Bu, sambil lompat-lompat. Apa itu dakwah? Dakwah itu non profit. Wah, belagu banget. Ya, padahal apa? Dengan kita memberikan nasihat agar supaya diri kita menjadi orang yang dekat dengan Allah, dan jangan sampai kita mendekat kepada orang-orang yang mempunyai karakter Bani Israel. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji ayat-ayat dari surah Al-Isra sampai 10 ini, kita akan terus mendapatkan ilmu untuk jangan sampai kita menjadi karakter-karakter orang-orang seperti Bani Israel. Mudah-mudahan Habib udah berdiri, jadi saya harus undur diri. Terima kasih, terima gaji ya. Terima gaji. Terima kasih. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih banyak Kiai Nur Fadillah, Ustadz Dile. Bu. Ternyata memang sifat Bani Israel itu adalah sifat yang memang sudah ditunjukkan dalam Al-Quran. Bisa jadi itu jadi contoh untuk kita. Bisa jadi kita juga mirip-mirip kelakuannya sama mereka, ya. Jadi ini pelajaran buat kita. Bisa jadi ayat ini juga merujuk kepada mereka yang melakukan kezoliman di Palestina, yang menyerang saudara-saudara kita kaum muslimin saat ini, ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam karena ayat ini seharusnya sampai ayat kelima nih, Kiai, ya. Tapi karena waktunya singkat nanti mungkin akan dibahas oleh Habib Muhammad. Tapi sebelumnya kita akan berbagi keberkahan dulu buat semua yang hadir dan juga yang ada di rumah. Tentunya bersama dengan Luwak White Coffee. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Nih jamaah semuanya mau nggak kira-kira dapat hadiah?
Yang benar. Yang mau dapat hadiah boleh, tapi jawab pertanyaan saya. Yang bisa jawab akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee, tapi dipotong. Baik, dengerin nih pertanyaannya. Pertanyaannya, apa nama surah yang dibahas kali ini? Ayo, yang bisa tunjuk tangan. Yang bisa tunjuk tangan. Ibu. Hati-hati, Ibu. Ibu sehat? Alhamdulillah. Umurnya berapa? Udah 73. 73 kayak 72. Ya. Amin. Ibu namanya siapa? EN. Bu EN. Bu Eeng, deketin Bu Eeng. Jangan gini banget, jangan. Bu Eeng. EN. EN. Tinggal di mana? Di Jasinga. Bogor sih. Oh, Bogor, jauh, Masya Allah. Lantas apa nih pertanyaannya? Pertanyaannya, jawabannya. Surah apa yang kita bahas? Surat Al-Isra. Surah Al-Isra. Betul atau salah? Betul atau salah? Jawabannya benar. Ibu mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee, dipotong. Aja. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik pemirsa semuanya, ini ada parcel. Ibu duduk, ya. Pemirsa semuanya, nih ada parcel di depan saya. Bagus atau tidak? Ini parcel Luwak White Coffee. Cakep. Dengan cara membuat parcel seperti ini, kemudian foto, videoi, lalu upload ke IG dan tag ke @kopiluwakofficial, gunakan hashtag emas Ramadan Kopi Luwak. Raih kesempatan mendapatkan hadiah emas. Batas pengumpulan foto dan video kreasi parcel terakhir tanggal 5 April 2026. Pemenang akan diumumkan pada tanggal 10 April 2026. Buruan nih ikutin semuanya ya, pemirsa yang di rumah dan jamaah yang di sini. Insya Allah siapa tahu bisa dapat emas. Nah jamaah semuanya masih semangat? Masih semangat? Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Tadi sudah kita bahas kajian kita, yaitu surahnya surah apa, Bu? Al-Isra. Ayatnya tadi ayat kedua, ketiga, keempat, kelima, kelewat dulu sedikit ya. Nanti mungkin akan dibahas ya ayat yang kelimanya tadi karena waktunya sangat singkat. Sekarang kita sudah ada bersama kita kembali lagi Habib Muhammad Syaf yang akan melanjutkan kajian kita. Silakan Habib, fadhol. Baik, kita teruskan. Dan kelima itu yang berkaitan tentang kesalahan-kesalahan daripada orang Bani Israel sehingga Allah Subhanahu wa taala kirimkan buat mereka itu pemburu-pemburu. Artinya Allah Subhanahu wa taala kirimkan buat mereka penghancur. Dihancurkan sehancur-hancurnya. Mereka diserang, yang dari Babilonia semuanya menyerang orang-orang Bani Israel. Tapi tetap lihat nih kasih sayang Allah. Ketika mereka bertaubat, Bu,
masih sadar. Masih. Artinya Allah itu sayang, makanya jadi orang tuh jangan kebangetan nakal. Ya, jangan kayak orang jadi Bani Israel. Ya. Angel, ya. Artinya ketika mereka bertaubat, mereka kembali, kesalahan pertama itu kenapa? Mereka jauh daripada tauhidnya Allah. Jadi kesalahan pertama yang dikatakan dari ulama tafsir mengatakan kesalahan pertama orang-orang Bani Israel apa? Mereka menjauhkan, memalingkan dirinya daripada ketauhidkan. Kan Nabi Musa bawa Taurat, mereka akhirnya menjauhkan diri kepada Taurat. Ditinggal Nabi Musa 40 hari mereka menyembah sapi. Ya Allah. Sampai sekarang ada tuh sapinya masih ada di Gunung Sinai di Yaman itu. Ya, perbatasan Palestina sama Yaman masih ada bentuk sapinya. Mereka nyembah sapi, makanya marah Nabi Musa. Akhirnya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terima taubat siapapun, mau Bani Israel, mau siapapun makhluk hambanya Allah yang bertaubat, benar-benar bertaubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waradatna lakumul karrata alaihim. Dibalikin lagi ketika mereka bertobat, ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dibalikin lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amdatna bi amwalin wa banin, hartanya dijaga oleh Allah, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan hanya dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala Bani Israel itu, wa ja'alna aktsara nafira. Dibikin kelompok yang besar. Orang yang bertaubat betul-betul kepada Allah sampai kaumnya itu dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membesarkan orang itu? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi permasalahannya, makanya orang itu ayat selanjutnya in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Makanya orang kalau baik, mau Bani Israel mau siapapun, dia kalau baik buat siapa kegunaan kebaikannya? Buat diri kita. Ibu baik, buat siapa pahala kebaikannya? Buat ibu sendiri. Wa in asatum falaha. Siapa orang yang membuat buruk, siapa yang akan memetik hasil buruk tersebut? Orang itu sendiri. Jadi kalau orang yang berakhlak, beradab yang bagus, dia akan dapat adabnya. Kalau dia berbuat buruk, maka dia akan memetik keburukannya. Makanya mereka bikin kesalahan yang kedua lagi. Mereka bunuh Nabi Zakaria, mereka bunuh Nabi Yahya, bahkan mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa di dalam tahrif. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala, Ustaz David ayat selanjutnya? Asa rabbukum ayyar. Enggak, sebelum masih yang in ahsantum. Oh, in ahsantum li anfusikum wa in asatum fala fa idza fa idza jaa wa'dul akhirah. Datang lagi itu permasalahan yang kedua. Apa kata Allah? Liyasa'u wujuhau, maka aku akan bukan perbulem, aku akan bikin kalian itu ketakutan, gemetar. Kenapa? Bikin serangan yang kedua. Dihajar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyudkhilu masjidah kama dakhulu awwala marratin. Kama dakhaluhu awwala marratin. Masuk lagi. Karena orang-orang Bani Israel bikin kesalahan yang kedua. Makanya saya katakan, kok ini kan kesalahan yang berapa nih? Makanya ulama mengatakan kesalahan Bani Israel itu dua itu maksudnya nanti berkali-kali. Jadi maru'aitin itu ada berkali-kali. Iya, berkali-kali nanti. Ya. Sampai betul-betul pembalasan dari Allah. Sampai mereka kesalahan yang kedua, mereka dibalas lagi oleh Allah sampai masuk ke masjid-masjid mereka. Dibantai dengan orang-orang yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, liyutabbiru ma'alau tadbira. Orang yang membantau itu semua yang dia lihat, dia kuasai, dia bantai semuanya pada saat itu. Makanya kita itu harus berhati-hati jadi orang. Makanya ayat selanjutnya bilang, masih juga Allah bilang yang mau bertobat, taubat. Asa rabbukum an yarhamah. Mudah-mudahan Allah mengasihi kalian. Allah Subhanahu wa taala menyayangi kalian. Masih ada waktu bertobat nih buat orang yang jahat. Masih ada waktu bertobat gak? Masih. Mau siapapun, mau Bani siapapun yang bersalah itu masih diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah? Apa ayatnya? Wa in utum adna wa ja'al. Enggak, sebelumnya. Asa rabbukum lihat. Asa rabbukum an yarhamakum. Wa in uttum, lihat. Jika kau kembali lagi.
Berbeda dengan tauhid, melakukan hal-hal yang jelek, melakukan kejahatan, menyerang orang. Udna, kami kembali akan membinasakan kalian. Lihat, hati-hati. Ketika wa in uttum, Allah sudah kasih kesempatan. Asa rabbukum an yarhamakum. Allah sudah kasih kesempatan untuk kalian bertobat. Enggak kembali juga. Wa in uttum, ketika kalian kembali jauh daripada tauhid, jauh daripada Allah, jauh daripada ajaran seperti sekarang ini, jauh daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Utna, tinggal nunggu saja kita. Utna, kami kirim orang-orang yang akan membinasakan. Kami kirim orang-orang yang akan membinasakan mereka. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Ayat selanjutnya itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami akan jadikan neraka jahanam buat siapa? Lil kafirin, buat orang-orang kafir, buat orang-orang yang tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lil kafirina hasira, penjara yang pedih buat mereka. Allah. Ya, hasira, hati-hati. Mungkin sekarang merasa hebat. Ingat janji Allah, wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Akan kami persiapkan khusus neraka jahanam buat orang yang membumi hanguskan, buat orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menghancurkan umat-umat Islam. Hasira, penjara yang begitu pedih, tahanan buat mereka yang mereka tidak akan pernah sanggup menahannya. Ujian pertama sudah dikasih tahu. Ujian kedua sudah dikasih tahu. Ujian ketiga dikasih tahu. Terus membanggang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, neraka jahanam dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berusaha menjadi orang baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, amin. Terima kasih Habib. Bu, Pak, ini ngomongin kelakuan yang kita lihat lagi viral ya Bu ya. Sampai banyak yang bingung, banyak yang kasih komen. Ada ya orang yang kelakuannya jahatnya itu kelewatan Bu. Jahatnya kelewatan, bahkan lebih jahat dari setan. Betul apa betul? Mungkin kalau setan ketemu sama dia, setan aja cium tangan kali sama dia. Saking jahatnya ini orang, katanya gila nih orang, serem banget ya. Artinya apa? Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Kita bisa melihat ada orang tega membunuh anak kecil, membunuh perempuan, bahkan manusia dijadikan sasaran tembakan. Itu biadab di atas biadab. Nah, kita mungkin marah, tapi dengan penjelasan dari Habib tadi, kita jadi faham. Ternyata memang ada kaum seperti ini, ya, yang nanti kalau nanti bertobat, kita akan kasih kesempatan buat tobat. Tapi ternyata mereka nggak gitu. Nakal lagi, bertobat, nakal lagi. Baik, siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya, silakan siapa? Silakan, Bapak, silakan yang mau bertanya. Wah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan dulu Pak Ustadz. Nama saya Pak Tarji. Ini Mat Aji. Pak Tarji, Pak. Pak Tardi. Dengan saya Mat Aji. Terus, Ini masalah kejoliman, Pak. Iya. Saya pengen pencerahan dari Pak Ustadz. Pertanyaan saya sederhana sebetulnya. Bolehkah kita membalas kejoliman orang lain? Dan apa saja batasannya? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Dalam kesempatan ini saya berbangga diri diberikan kesempatan untuk bisa tahu pencerahannya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. baik, misalnya kita memaafkan orang. Ada kalimat Allah itu ahsin ila man sa'a ilik, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk terhadap engkau. Oh susah, memang susah, makanya pahalanya besar. Kalau dikatakan ahsin ila man sa'a ilik, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk terhadap engkau. Ada hadis Nabi mengatakan man utiya fasyakar wa butuliya fasabar wa dzulima faghafar wa dzalama fastaghfar ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Ada 4 sifat yang mereka selalu mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Yang pertama man utiya fasyakar, siapa orang yang diberi pandai bersyukur. Wa butuliya fasabar, siapa orang yang mendapatkan ujian dia sabar. Wa dzulima, ketika dizalimi fastaghfar, dia memberikan maaf. Wa dzalama, dan ketika dia yang mendzalimi wa dzulima faghafar, ketika dia dizalimi dia memaafkan. Wa dzalama fastaghfar, ketika dia yang menzalimi dia berani minta maaf.
ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Kata Nabi, mereka lah orang-orang yang selalu mendapatkan keamanan dan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat memaafkan tapi hukum boleh nggak berjalan? Boleh. Misal, contoh ya. Misalnya Ustadz Dafiq maling kambing saya. Contoh. Oke, contoh. Ya kan berarti dolim sama saya. Ya. Oke. Kita maafin nggak? Maafin, tapi hukum berjalan di penjara misalnya. Kita udah maafin, tapi hukum kisosnya tetap berjalan. Jadi memaafkan kepada orang yang mendolimi kita, kalau memang itu berkaitan dengan hukum ya kita maafin. Tapi proses hukum boleh berjalan. Bukan berarti lah nggak usah dihukum, udahlah nggak usah. Akhirnya mereka tetap melakukan kejahatan-kejahatan. Artinya dampak rasa jerah gitu. Ya. Seperti itu. Artinya kalau kita minta penegakan hukum dalam atas nama keadilan, ya di luar masalah pemaafan itu boleh. Boleh. Tapi kalau misalnya saya memilih untuk memaafkan dan meminta untuk tidak usah dihukum juga boleh. Gak masalah. Misalnya tapi ditentukan misalnya hukumnya 10 tahun. Sudahlah saya maafkan gak usah dihukum. Boleh. Tapi boleh. Gak ada ketentuan dulu 10 tahun misalnya. Oh gitu boleh ya. Jadi kita memaafkan bersih pun boleh. Memaafkan tapi kita minta tetap proses hukum berjalan juga boleh. Begitu Pak. Jelas ya. Baik Alhamdulillah. Baik kita akan lanjutkan lagi. Tadi sebenarnya masih ada satu pertanyaan Habib yang pertanyaan saya belum terjawab tuh. Bagaimana kalau kita misalnya di dalam hidup ya kita kalau tadi kan buat orang-orang yang zalim kita minta menuntut pada orang yang zalim. Nah sekarang gimana kalau kita posisinya membela orang-orang yang melakukan kezaliman, sedangkan kita seorang muslim, tapi jangan dijawab sekarang, nanti sabar. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Silakan Ustaz Tilek. Ibu, Bapak, hadirin jamaah para pemirsa iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ilmu yang telah disampaikan guru kita Habib Muhammad Syahab dan saya melanjutkan dari surah Al-Isra ayat 9 dan 10. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum azaban alima. Ayat ini jelas bahwa tadi telah kita bahas bagaimana sifat-sifat Bani Israel, ya Bu. Ya Bu. Ya. Hari ini kita sebagai muslim itu telah jelas rujukannya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah petunjuk buat kita. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bu, siapa orang yang jauh dari Al-Qur'an, bahkan kita sebagai mukmin diperingatkan sebagai muslim oleh Allah. Bahkan ancamannya nggak tanggung-tanggung. Apa ancamannya? Allah nyatakan waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari peringatanku, maka fa inna lahu ma'isyatan donka. Allah berikan penghidupan yang sempit. Biar kata duit banyak tapi hati tetap sempit. Pengen ngelihat kekayaan orang, selalu kepo dengan hasil orang lain. Ya Bu. Ya Bu, tetangga beli kulkas, dia beli obat sakit kepala. Meriang, ya Bu ya. Ya Bu, ini udah jelas rasa dunia itu udah pengen dia miliki. Udah punya tanah, pengen punya
Rumah. Rumah, udah pengen punya rumah, pengen punya mobil, udah punya mobil, pengen punya gunung, gunung ngelihat ke atas, ya Allah udah punya gunung ngelihat langit, ada yang jual kan ya? Bu, dikasih penghidupan yang sempit, itu di dunia ancaman dari Allah. Kalau kita berpaling dari Quran, apa ancaman di akhirat? Lebih parah lagi, Allah menyatakan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah akan bangkitkan dan kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Na'udzubillah min Zalik. Na'udzubillah min Zalik. Kita padahal ke akhirat baru tumben. Ngerti tumben, Bu? Baru kali itu, tapi dikumpulin dalam keadaan buta. Protes mereka yang dikumpulkan dalam keadaan buta kepada Allah. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa aku sekarang dikumpulkan dalam keadaan buta, padahal di dunia dulu aku melihat gunung yang tinggi menjulang ke angkasa, lautan yang biru membentang luas, dan sawah-sawah yang hijau dan menguning kami saksikan semua. Kenapa kami sekarang dikumpulkan dalam keadaan buta? Kadzalika atatska ayatuna fanasitaha. Kedemikian kau kubangkitkan dalam keadaan buta, kata Allah. Telah datang dulu ayat-ayatku di dunia, engkau lupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Hari ini pun engkau aku lupakan. Na'udzubillah min Zalik. Bu, jangan sering melupakan. Ya Bu, apalagi ayat-ayat Allah. Ini Al-Quran pedoman buat kita. Dan ayat yang selanjutnya apa? Allah janjikan tuh buat kita. Dan ancaman juga buat kita. Apa ancamannya? Siapa orang yang tidak beriman dengan akhirat, maka Allah kasih azab yang pedih. Apa sih kewajiban kita di dunia sebagai muslim? Apa kewajiban? Ikutin perintah Allah, jauhi larangannya. Kenapa? Itulah bentuk takwa. Takwa itu bukan berarti takut bini tua. Bukan. Tapi takwa itu mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Sifat sebagai muslim dianjurkan kita untuk apa? Bahkan Al-Imam Kusyairi menyatakan, Bu, huruf takwa itu ada 4. Ta, qaf, waw, ya. Ta simbol dari sifat tawadu. Orang yang bertakwa melalui rujukan Al-Quran, dia akan tawadu, rendah hati. Tawadu itu, Bu, tawadu. Tawadu pakai dot, tawadu, rendah hati. Kalau tawadu biasa, tahu warna duit. Ini ketahuan nih. Bu, bersifat tawadu, rendah hati, enggak sombong. Apa yang mau disombongin? Kaya, miskin, kan itu status doang ya Bu. Betul. Yang dikasih kaya jangan sombong dong. Iya. Ingat. Ingat. Iya. Di atas nasi uduk masih ada kerupuk. Iya. Okray, setuju? Setuju. Di atas nasi uduk masih ada bawang goreng. Sambal mat pinggir. Pinggir teh. Kerupuk, kerupuk. Kerupuk di atas. Bu, Bu. Itu sifatnya tawadu. Yang kedua huruf apa? Takwa, qaf, qanaah, merasa cukup. Orang yang merasa cukup, indah, enak rasanya. Hidup jangan nyari kaya, tapi nyari seneng. Nyari tenang, ya Bu. Kaya banyak orang, tapi nggak tenang hidupnya. Jadi kembang bale. Ngerti nggak? Ya Allah, sakit, dirawat. Nangkrak aja di atas bale. Mati enggak, hidup enggak. Dijemur pakai kursi roda. 8:30 masukin lagi, besok jemur lagi. Anak yang jemur lupa ngangkat. Main game aja anaknya. Pas 11:30 baru ingat, ya Allah bapak gua. Ya po, aja uled. Udah angus kering kejemur. Tak, qaf, waw, iya. Wawnya itu apa? Waro. Pakai ain, warok, merasa apa warok? Terhindar dari hal-hal yang subhat. Jangankan yang haram, yang subhat aja terhindar. Dan yang ketiga, yang keempat adalah huruf ya, yakin. Harus apa? Yakin akan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita kepengen sifat seperti ini yang ada pada diri kita, yang ada dalam surah Al-Isra ayat 9 dan 10, agar apa? Pedoman kita adalah literasi kita, rujukan kita adalah Al-Quran. Insya Allah selain kita membaca Al-Quran,
kita bisa mendalami isi kandungannya, dan kalau sudah mendalami bisa mengamalkan apa yang dianjurkan dan diajarkan oleh Al-Quran. Dan terakhir, insya Allah kalau orang yang beriman kepada hari akhirat, yakin janji Allah, bukan pakai insya Allah lagi, pakai yakin bahwa orang yang tidak percaya dengan hari akhirat, dia akan mendapat azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Oke, karena udah ada kode, saya harus turun. Masya Allah, Bu. Bu, orang beriman nggak kita, Bu? Qurannya dibaca nggak, Bu? Ramadan dibaca nggak Qurannya? Bulan Syawal masih rajin baca Quran nggak? Boh. Baik, mudah-mudahan kita selalu dekat dengan Al-Quran ya, Bu ya, dan mengamalkan hidup kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Ya, Bu ya, Bu. Ya, oke, siapa yang mau nanya? Angkat tangannya. Yang mau tanya siapa? Angkat tangannya. Ya, silakan. Mana tadi? Oh ya, ini di depan. Ini dia di depan. Aduh, pindah. Silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Vera dari Taklim Agus Suparmanto, Wisma Agus Suparmanto. Saya bertanya Pak Ustadz, pada akhir zaman nanti makanan dan minuman umat muslim adalah zikir. Apakah maksudnya itu Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir zaman nanti makanan dan minuman umat muslim adalah zikir. Nah, itu maksudnya apa? Ini rujukannya dari mana pertanyaannya? Ya, silakan Kiai. Terima kasih Ibu Vera. Masya Allah, Ibu Vera pertanyaannya pertanyaan tasawuf luar biasa. Ini hanya kiasan. Di akhir zaman nanti makanan dan minuman seorang muslim atau mumin adalah zikir. Artinya apa? Kalau udah akhir zaman, tanda-tandanya udah banyak, ya Bu. Ya. Tanda-tanda ciri-ciri kiamat. Kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro ciri-cirinya udah banyak. Apa diantaranya? Diantaranya Bu, yang lagi ngetren sekarang apa? Banyak orang laki-laki menyerupai perempuan. Ya Bu, ini mohon maaf, jelas kita lihat di medsos semuanya. Ini udah ciri-ciri daripada kiamat sugro. Maka untuk menyikapi itu semua apa? Jangan sampai kita terlena dengan hal-hal yang seperti itu dengan banyak berzikir. Zikir itu kan bukan hanya sekedar lidah Ibu. Artinya selalu banyak mengingat Allah. Selalu banyak ibadah kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Tadi sesuai rujukan kita yang saya sampaikan adalah Al-Quran. Kalau kita semua itu Al-Quran imam kok Bu. Imam. Rasulullah bilang, man ja'alal Qur'ana amamahu saqahu dakhala ilan nar. Man ja'alal Qur'ana imamahu qadahu ilal jannah. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, dia akan dibimbing oleh Al-Quran masuk ke dalam surga. Sebaliknya, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapa orang yang menjadikan Quran sebagai makmum, dia belakangi Al-Quran, dia tidak ikuti rambu-rambu Al-Quran, maka Al-Quran pun akan membimbing ia masuk ke dalam neraka. Artinya di akhir zaman ini banyak zikir itu banyak mengingat kepada Allah, banyak taqarrub kepada Allah. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Buka di YouTube. Ada tuh channel lagunya ya, channel YouTube-nya. Ya, dari situ ada. Mudah-mudahan manfaat. Mama cari bel dipancing dikit pada nyanyi semua tadi. Biasa. Oke, Mak, Ibu Vera, begitu kira-kira. Perbanyak zikir, ingat kepada Allah, artinya karena akhir zaman sudah mau akhir. Itu Ya, barangkali baik, manfaat. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai. Bu.
Akhir zaman itu semakin dekat dan kita sudah rasakan tanda-tandanya. Banyaklah berzikir, tidak hanya mengingat Allah, bahkan mari kita coba untuk bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sebagai tanda kita dekat dengan Allah dan mencoba untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut. Kami akan buka sesi tanya jawab tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan ya, menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil itu justru dikatakan pada saat kita menghadapi sesuatu keadaan yang sangat benar-benar berat bagi kita, terutama dikala dalam menghadapi peperangan. Jadi bukan makna kepasrahan menyerah, tapi justru sebagai semangat untuk meneruskan perjuangan untuk melawan dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Bahasan kita adalah mengenai Bani Israel. Tadi kita sudah membahasnya melalui kajian kita dari surah Al-Isra. Ayatnya ayat 2 sampai ayat 10. Guru-guru kita udah menyampaikan. Siapa yang masih mau nanya angkat tangannya, silahkan. Siapa Bu? Mbak boleh angkat tangannya, saya lihat. Saya mau nanya, oke, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ustadz, saya nama Amanah dari Kecamatan Jasinga. Saya mau bertanya. Nama Ibu siapa? Bu Amanah dari Jasinga. Dari Jasinga. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya membela orang yang jolim. Mohon penjelasannya, hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu, bentar. Ngebut banget nanyanya. Grogi. Iya Pak Ustadz. Ya. Makasih banyak, boleh duduk Bu Amanah. Silakan. Kiai Nur Fadilah, Ustadzile, Fadol. Boleh dijawab pertanyaan, gimana hukumnya kalau ada orang yang mengaku beragama Islam, kita ngelihat orangnya orang alim, kita anggap, tapi dia malah membela orang yang zalim. Ya, gimana hukumnya apa? Iya. Kalian curhat ya? Ya. Ini pertanyaannya sangat luar biasa. Seringkali pertanyaan bagaimana hukumnya orang yang berbuat zalim. Tapi ini bagaimana hukumnya orang yang membantu atau membela orang yang zalim. Maka orang yang membela atau membantu orang yang zalim itu termasuk kezoliman. Jadi udah 11-12. 11-12. 11-12. Jadi dua-duanya sama Ibu. Jangan sampai kita tahu nih orang zalim tapi kita bantu. Sebagai muslim dijelaskan bahwa orang yang zalim itu dibantu dengan yang zalim sama aja zalim. Membantu kezaliman itu hukumnya dosa dan haram. Makanya kalau orang yang dizolimi, apalagi bicara masalah tasawuf, orang ada yang bilang, Bib, izin, ada yang bilang begini, saya kepengen setiap hari ada yang zolimin saya. Berarti tingkat keimanannya kan lebih tinggi. Ya Bu, ya. Kenapa dia begitu berprinsip seperti itu? Karena setiap orang yang dizolimi pasti doanya dikabul. Allah. Tuh makanya Bu, udah siap-siap aja dizolimi.
Enggak Sabar apa-apa, sama- artinya sama suami yang zalim. Artinya gini Bib, artinya ketika dizolimi orang kita terima, kita sabar, tidak ngelawan, tidak balik. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi ketika kita berbuat baik akan kembali kebaikan kepada kita. Sebaliknya ketika kita berbuat jelek akan kembali kepada kita. Apalagi kita membantu orang yang zolim, jelas hukumnya haram, dosa besar. Habib. Disuruh terus. Terus. Oh, Bib, begini aja. Anda mau tanya sebentar. Lagi gulung Bib, gulung Aril pancing. Kiai Habib, Ya. kalau tadi udah dijelasin ikutan zolim. Nah sekarang kalau orang yang berbuat zolim ya dibela sama orang yang kita anggap orang alim, terus menggunakan dalil untuk membela orang zolim, kita yang awam gimana dong ya Bu ya? Artinya pakai dalil juga, dalilnya dari Al-Quran. Gimana kita nyikapinnya? Artinya istahagga bihin nar. Artinya orang yang alim tapi niat dunia. Ngapain bela orang yang zalim, niatnya kan dunia. Istahagga bihin nar, kata Imam Al-Haddad, istahagga bihin nar, maka berhak dia mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang zalim juga, orang zalim kita bantu. Nabi pernah ditanya itu orang zalim itu bagaimana membantu orang zalim? Ya bersamanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak berbuat zalim, hanya membantu. Cuman ada hadis Nabi bilang begini kepada Sayyidina Anas, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang mazlum. Lu Anas bertanya dong sama ibu-ibu, oh kalau saya orang yang mazlum saya tolong, jelas dan saya dapat pahala. Terus bagaimana menolong orang yang zalim? Menolong orang yang zalim, kau cegah dia jangan sampai dia melakukan hal yang zalim, maka dikatakan kau menolong orang yang zalim. Jadi bukan menolong orang seperti Ustadz Tile bilang menolong orang yang zalim itu ikut zalim bersama dia, enggak, mencegah dia daripada perbuatan zalim. Oke, baik, terima kasih banyak Habib, terima kasih banyak Kiai Nur Fadilah. Ada yang Bu? Mau nanya lagi silakan angkat tangannya. Ada. Ya, boleh Oh iya, Ibu. satu lagi. Ya. Ibu silakan langsung berdiri Bu pertanyaannya. Waktunya masih panjang, masih 2 kali 30 menit lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Ipah dari Majlis Salim Nurul Hikmah, Jasinga, Tenjo. Silakan Ibu. Saya mau bertanya Bapak Ustadz. Ya silakan. Bagaimana doa untuk orang-orang yang dizolimin? Ya, cukup mohon jawabannya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana doanya untuk orang-orang yang dizolimin gitu? Ya silakan Habib. Doa untuk orang yang dizolimin ada nggak? Gara-gara ibu berisik nggak kedengeran tuh pertanyaannya. Silakan Habib, silakan Habib. Apa tadi? Doa orang yang dizolimin. Doa orang yang dizolimi tadi juga Ustadz David pernah bilang, perbanyaklah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq itu beliau mengatakan apabila ada 3 hal nih. Apabila idza an'amallahu 'alaika bi ni'matin fa'aktsir minasyukri, fa'ahbabta dawamaha fa'aktsir minasyukri. Kalau kau pengen punya suatu nikmat, kau pengen nikmat tersebut nggak diangkat sama Allah, fa'ahbabta dawamaha fa'aktsir minasyukri. Kuncinya 1, fa'aktsir minasyukri, perbanyaklah bersyukur. Kemudian yang kedua, kalau kau lambat rezeki, kantong nggak penuh-penuh nih. Nah biasanya kalau kantong nggak penuh-penuh, orang ngaji, dia ngaji juga di belakang. Itu yang nggak penuh-penuh biasanya. Orang ngomong dia ikut ngomong, orang ceramah dia ikut pulang, nggak urusan ngomong apa, nggak tahu ngomong apa itu hahaha. Jadi yang kedua, apabila engkau lambat punya rezeki, fa'aktsir minal istighfar, perbanyaklah membaca istighfar. Dan yang ketiga, apabila engkau mengalami sesuatu kayak dizolimi kita, misalnya sempit, majikan pengen punya keputusan yang kita nggak bisa melanggar. Maksudnya orang atasan punya keputusan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Misalnya pas lagi kerja, sholat nggak boleh sholat gitu misalnya gitu ya. Itu kan suatu, maka apa? Kita nantang nggak bisa, merangin nggak bisa, semangat. Maka kata Imam Ja'far As-Sadiq, beliau mengatakan perbanyak qaul la haula wala quwata illa billah. Udah, kita nggak bisa berbuat apa-apa kecuali yang kuat punya kekuatan Allah, yang bisa membalas
Allah. Tiada daya upaya, nggak ada kekuatan kecuali Allah. Maka ada kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, boleh diteruskan pakai hil alil azim, boleh la haula wala quwata illa billah. Sampai situ boleh diteruskan juga boleh. Jadi kalau memang sudah nggak bisa lagi, nggak ada tawar menawar, kita nggak bisa ngapa-ngapain, sudah perbanyak baca itu, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mengambil alih urusannya. Sama tadi perbaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih banyak Habib. Satila ada yang mau ditambahkan? Satila silakan. Ibu kalau dizolimin sama orang cukup nggak usah pakai ya Allah, itu orang balas saja balas, nggak usah begitu. Ibu diem aja cukup, entar juga dibalas. Ya Bu, iya. Ibu diem aja nggak usah, entar juga dibalas. Yang penting ibu terima, ibu ikhlas, ya enggak, jangan dibalas. Kan fikih ngajarin, syariat ngajarin, ketika ditampar, tampar lagi. Iya, iya. Ya kan? Iya kan, ketika ditampar, tampar lagi. Artinya apa? Itu bedu. Tapi ada Bu, yang kita pengen nggak sama dengan mereka, ya enggak? Apa bedanya kalau saya tampar lagi saya dengan dia, berarti sama. Kita nggak mau draw, kita nggak mau 0-0, tapi kita pengen ada apa? Ada peningkatan lebih hebat dari dia. Udah cukup diem, antepin. Ntar juga Bu, lama-lama gempor duluan dia. Wa afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Masya Allah. Terima kasih banyak guru-guruku. Bu, Pak, alhamdulillah dapat banyak ilmu dari guru-guru kita hari ini. Mari kita di penghujung acara ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita termasuk orang-orang ya yang hatinya dikuatkan dalam Islam. Kita mampu menegakkan kebenaran dan apa yang kita lihat di Al-Quran, sifat-sifat Bani Israel kita jauhi. Dan kita senantiasa berdiri di jalan kebenaran sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan juga apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan untuk itu kepada Habib ya, silakan Habib. Habib Muhammad untuk memimpin doa dan bermuhasabah di akhir acara ini. Silakan fadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita angkat tangan kita semuanya berdoa kepada Allah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dhunubana wa dhunuba abaina mahatina ya alima sirrina wa ala niyatina wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Radiyallahu ta'ala ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukra 'ala al-'afiyah wa ghinanin nas. Allahumma inna nas'aluka 'ismatan minasyaitan wa awliyahu junudih wa la'una li nafsi ammarati bisu wal ishtighala bima yaqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Kami yang duduk pada hari ini bersimpu mendengarkan pengajian, menyebutkan ayat-ayat-Mu ya Allah, menyebutkan nama-nama kekasih-Mu khususnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan sebab ya Allah perkumpulan kami ini, yang menonton juga ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, kuatkan keimanan kami, jauhkan kami dari maksiat ya Allah, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak Engkau ridhai ya Allah, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Ya Allah, keluarga kami atau sanak saudara kami atau ikhwan kami orang-orang Islam yang sedang tertindas ya Allah, khususnya Palestina, Iran dan sebagainya. Ya Allah, kuatkan mereka, sabarkan mereka, banyak keluarga mereka yang meninggal. Dan juga ampunin ya Allah, berkahi dari tentara kami yang 3 dari UNIFIL. Mudah-mudahan ketiganya selalu mendapatkan ridha dan kasih sayang. Amin. Ya Allah, berkahi hidup kami. Ya Allah, berkahi hidup kami. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, dan mudahkan kami ya Allah untuk berangkat haji. Mudahkan kami ya Allah untuk ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam berahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Dan mudahkan juga semua urusan kami sehingga kami Engkau matikan husnul khatimah. Engkau matikan kami husnul khatimah. Engkau matikan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Di penghujung acara ini
kita sama-sama belajar bahwa kita dalam Islam tidak membenci agama manapun. Kita menebarkan kebaikan, baik itu Yahudi, Nasrani, ya bahkan Majusi. Tapi Islam di sini membenci ketidakadilan. Allah membenci kezaliman. Nah, kitalah sebagai umat beriman, mari sama-sama kita tebarkan kebaikan. Mari sama-sama kita tegakkan keadilan. Sehingga akhirnya Islam yang rahmatan lil alamin bisa senantiasa dirasakan oleh seluruh umat manusia. Karena itu di penghujung acara ini mari sama-sama kita berharap ya, kita berdoa semoga kita dimampukan memperbaiki diri kita dan kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Saya David Halik undur diri. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Acara ini dipersembahkan oleh Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.